Anak, ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini ya, tentang organ gerak hewan. Masih ingat kalian bahwa masing-masing hewan kita mempunyai organ gerak ya? Misalnya kelinci kemarin organ geraknya apa? Iya, kaki, itu sebagai organ gerak kelinci. Nah, sekarang kalau binatang yang hidup di air, itu bagaimana ya bergeraknya? Mari kita lihat yang satu ini. Nah, anak-anak, ikan itu memiliki sistem gerak yang unik. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah berbentuk rudal. Nah, bentuk rudal pada tubuh ikan itu memungkinkan ikan untuk meliuk ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Ini karena bentuk tubuh hewan itu seperti rudal. Tahu kan rudal ya? Itu loh, apa namanya? Eh, peluru besar ya kalau untuk perang-perang itu ya. Seperti itu. Fungsi alat gerak pada ikan. Ekor dan sirip ekor yang lebar itu berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Jadi ikan bisa maju itu karena memiliki ekor dan sirip ekor. Kemudian ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Itu ya. Jadi kalau sirip tadi untuk mendorong ke depan, kemudian gelembung renang dalam tubuhnya itu untuk mengatur gerak ikan supaya bisa naik dan turun di dalam air. Kemudian ikan juga mempunyai susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Untuk apa? Untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Anak-anak, sebagian besar ikan itu menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Ini supaya dapat menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dan sirip tengah, sirip samping dan sirip tengah itu cocoknya hidup di daerah terumbu karang. Nah, hewan-hewan baik hewan yang ada di daratan, di laut atau di air, dimanapun itu tergolong menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Semua mamalia itu termasuk hewan vertebrata ya anak-anak, karena semua mamalia pasti mempunyai tulang belakang. Ini contohnya. Ada burung, ada ini mamalia ya, ada gajah, jerapah, kemudian apa ini iguana ya, kadal, reptil itu juga banyak mempunyai tulang belakang. Kemudian hewan avertebrata itu apa? Hewan avertebrata merupakan hewan yang belakang. Ciri-cirinya adalah satu, susunan sarafnya berada di perut. Memiliki rangka luar. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, ini bedanya antara hewan vertebrata dan avertebrata. Contoh hewan avertebrata itu adalah ini. Apa ini anak-anak? Ayo, gambar apa? Iya, cumi-cumi ya. Siapa senang cumi-cumi? Kalau di sayur, dimasak, enak itu ya, cumi-cumi. Kemudian ini apa? Ya, siput. Siput yang terkenal dengan jalannya yang lambat. Ya. Kemudian ini kupu-kupu. Lalu ada cacing, ada ubur-ubur. Nah, binatang-binatang ini tidak memiliki
tulang belakang, maka disebut sebagai hewan avertebrata. Kalau kita lihat siput, ya meskipun jalannya lambat, tapi sebenarnya siput itu mempunyai banyak keistimewaan loh anak-anak ya. Salah antaranya adalah organ gerak siput itu berada di perut dengan bentuk pipih dan lebar. Jadi jalannya pakai perut, dia tidak punya kaki ya. Tuh. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Loh, mengapa berjasa? Karena apa? Siput makanannya apa? Ayo anak-anak. Ada daunan. Daun-daun itu dihancurkan oleh siput, dipotong kecil-kecil. Nah, sehingga untuk memudahkan daun-daun itu menjadi ya humus, menjadi pupuk. Ya, mudah terurai sehingga tanah di situ menjadi subur. Tuh. Kemudian siput merupakan binatang yang sebagai binatang pengembara yang mandiri anak-anak ya. Dia mulai dari kecil sampai dewasa itu hidupnya mengembara. Dan dia selalu mengembara tidak berkelompok, sendiri-sendiri, ya. Makanya siput itu hebat, memiliki daya tahan tubuh yang bagus ya. Itu dia sangat hebat, sangat kuat dalam pengembaraannya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Kemudian yang berikutnya, siput itu mempunyai lendir ya anak-anak. Kalau kamu perhatikan saat berjalan, itu ada bekas lendirnya di tapak jalannya itu. Nah, lendir itu berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Makanya, meskipun perut siput itu lembek atau lunak, tetapi ketika berjalan di daerah yang berbatu-batu atau daerah yang terjal, itu tidak akan terluka karena dilindungi oleh lendir itu. Saat berjalan pun dia dibantu dengan lendir itu sehingga tidak pernah dia tersakiti oleh keadaan tanah atau jalan yang dia lalui. Siput juga memiliki cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Satu-satunya makhluk hidup yang selalu membawa rumahnya kemana-mana ya siput ini ya anak-anak ya. Kalau kita kan tidak ya, rumahnya ditinggal, ya kan? Ya baik, itu salah satu fungsi dari cangkang. Lalu fungsi cangkang yang lain adalah sebagai tempat persembunyiannya ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Coba kalau kamu amati ketika kamu lihat siput, kamu datangi terus kamu pegang kepalanya, dia dengan cepat akan menyembunyikan tubuhnya ke dalam cangkangnya. Nah, itu sebagai tempat perlindungan. Makanya siput itu kalau siang hari terik panas, dia berlindung di rumahnya itu, di cangkangnya, jadi nggak pernah kepanasan. Begitu juga kalau hujan ya. Kalau kita kan nggak mungkin rumahnya dibawa kemana-mana ya. Kalau hujan ya pakai payung, kalau panas pakai payung untuk melindungi kita. Tapi siput pakai rumahnya sendiri. Anak-anak, itu tadi tentang organ gerak hewan. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang gambar-gambar ilustrasi ya, gambar cerita, ilustrasi pada pembelajaran yang lalu. Bahwa corak gambar ilustrasi itu ada 4 macam, yaitu realistis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Apa sih artinya dari corak-corak gambar cerita itu? Ayo kita lihat berikutnya. Gambar realistis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran,
dan juga tata letaknya. Kita lihat contohnya itu. Itu gambar apa anak-anak? Iya, gambar awan ya. Itu kan mirip sekali. Keadaan aslinya ya seperti ini, mirip. Nah, ini gambar realistis sesuai dengan kenyataannya. Itu realistis. Lalu yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ya. Kemudian gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh itu biasanya. Gambar karikatur itu biasanya juga mengandung sindiran atau kritikan. Ya, kita lihat contohnya ini. Wajahnya asli, ini wajah orang ya. Tetapi tubuhnya dibuat seperti itu, kecil, tidak sebanding dengan wajahnya. Ya, ini karikatur yang lucu biasanya begitu. Nah, berikutnya adalah kartun. Siapa yang tidak pernah melihat kartun anak-anak ya? Paling seneng kalau kita itu melihat film kartun. Contohnya apa? Doraemon itu termasuk film kartun. Nah, kartun itu apa? Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar karikatur dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang paling terkenal atau paling viral karikatur itu, film karikatur itu misalnya ya Doraemon tadi, kemudian Tom and Jerry ya. Siapa yang sering lihat Tom and Jerry? Oh iya, SpongeBob itu juga termasuk karikatur. Ya, nih. Itu adalah karikatur. Film-film yang digambar dengan gambar karikatur. Lucu-lucu ya anak-anak bentuknya? Iya. Nah, itu semua termasuk kartun contohnya ini. Yang terakhir adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Misalnya mau gambar burung digambar dekoratif, ya tetap bentuknya seperti burung. Tetapi objek aslinya ini diubah, ya, dimodif atau divariasi bentuknya sehingga menjadi lebih indah. Ya, tidak ya kalau sesuai dengan aslinya ya namanya bukan dekoratif, realistis. Kita akan tahu bahwa ini adalah gambar bunga, tetapi bentuk bunga ini tidak sesuai dengan aslinya. Ya, ini sudah diubah dengan beberapa hiasan, mungkin warna juga tidak sesuai. Nah, tetapi bentuk bunganya masih tetap kelihatan. Inilah yang dinamakan gambar dekoratif. Baik anak-anak, sudah paham pelajaran kita hari ini? Ya, kalau sudah paham, ada tugas buat kalian untuk SPDP, yaitu buatlah model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya, menggunakan plastisin. Jenis hewannya bebas, boleh siput, boleh jerapah, ya, dan sebagainya. Kemudian kirim foto dirimu berseragam dengan membawa hasil karyamu. Jadi tunjukkan ini hasil karyamu, dibawa di tangan, kemudian difoto bersama dirimu ya, setengah badan saja, nggak usah penuh, nggak apa-apa. Lalu dikirim paling lambat tanggal 25 Juli 2020 ya. Ada waktu untuk membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ya, anak-anak, begitu tugas dari Pak Guru. Selamat belajar dan thank you.